Semangat terus. Jangan pantang mundur dibully. Anggap aja angin lewat. Nah, itu yang paling penting, teman-teman. Oke guys, welcome to Ko James Channel. Nah, teman-teman bertanya-tanya dong, Ko James ada di mana hari ini? Ko James sama siapa hari ini? Ko James ngapain hari ini? Nah, Ko James hari ini ada di Jalan APT Pranoto. Ko James lagi main-main ke sini, ingin bertemu salah seorang yang lagi sempat viral beberapa hari yang lalu ya. Katanya sih tukang es kelapa tercantik sedunia. Nah, teman-teman pasti ada yang udah tahu dong. Nah, ya. So, tetap stay tune di channel Ko James. Jangan lupa subscribe, follow, like, dan jangan lupa bunyi loncengnya biar tahu kegiatan Ko James setiap harinya ya. Oke teman-teman, see ya. Oke guys, nah ini Ko James sudah menuju bertemu bersama Diana. Ya. Asik. Yang pecahkan aku kalau Iya. Nah ini Diana nih teman-teman yang viral beberapa waktu yang lalu ya. Halo Di. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana jualannya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya, rame ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya sama Ko James ya. Oke, Siap nih. Ini teman-teman, jadi Diana itu setiap harinya berjualan kelapa ya. Nah teman-teman untuk kenal lebih dalam nanti kita akan ngobrol-ngobrol singkat ya. Jadi ngobrol-ngobrol santai, biarin dulu Diana lagi kerja. Nah ini kondisi di sini. Diana tinggal di sini ya Dia? Iya, saya tinggal di sini. Ini warung Diana. Nah ini teman-teman ingin tahu. Nah, ini es kelapa. Gula asli ya teman-teman. Nah ini Ko James lagi di sini. Ko James jadi akan ngobrol-ngobrol nanti sama Diana. Jadi teman-teman tetap di channel Ko James ya. Thank you semuanya. Ini teman-teman yang kemarin lagi viral beberapa hari yang lalu ya, es kelapa tercantik sedunia katanya nih. Aku udah baca nih di YouTube. Aduh luar biasa. Ini orangnya teman-teman. Kita ketemu hari ini. Ini siapa Mbak? Kakak? Kakak saya. Oh kakak. Ini kakaknya nih. Wah ini harusnya viralnya berdua nih. Cuman kakak saya pemalu. Pemalu ya. Keseharian apa Di? Keseharian saya kalau sekarang jual kelapa, tapi kalau yang kemarin kalau saya lagi nggak ada di warung, saya kerja di klinik. Oh, kuliah. Saya punya kegiatan. Saya juga kuliah di Politeknik Negeri Samarinda. Oh, jurusan Administrasi Bisnis D3. Oh, D3. Jadi kok bisa kerja di klinik? Karena saya dulu SMK-nya ambil kecantikan, terus saya kelas 2 SMK itu udah ditawari kerja. Oh, mantap. Jadi saya sekolah sambil kerja. Makanya jarang ada di warung. Kalau hari libur aja baru ada di sini. Oke, siap. Nah, kita temenin ya, pokoknya jualannya Diana nih hari ini. Ya. Hai teman-teman. Ya, halo guys. Nah, Ko James sekarang udah sama Diana. Nah, ini nih yang bikin viral Samarinda. Satu Samarinda viral. Karena dia nih. Nah, jelasin dulu dong siapa nama? Nama saya Diana Elasari, sering dipanggil Sari. Sering dipanggil Sari itu teman-teman. Nah, ini teman-teman Diana ini yang kemarin beberapa hari, 1-2 hari ini udah viral karena merupakan salah satu penjual es kelapa yang memang tercantik katanya. Nah, dari beberapa konten
konten itu banyak banget yang bilang tercantik, dan memang cantik sesuai, tapi memang kita akan bertanya-tanya lebih dalam, kenapa sih? Biasa kan kalau cewek cantik itu identik, jarang tuh yang pengen yang capek-capean, kotor-kotoran, apalagi mungkin jual kelapa teman-temannya. Nah itu kita akan ngobrol-ngobrol di sini. Diana, kalau kita ngobrol santai aja, untuk jualan es kelapa ini udah berapa lama? Kira-kira sudah kurang lebih 10 tahun. Kayaknya 10 tahun. lebih 10 tahun. 10 tahun, waduh luar biasa, ternyata udah lama guys. Nah, Diana ini udah lama, udah 10 tahun, bukan baru viral. Viralnya baru aja, cuman jualannya udah lama sebenarnya, cuman orang baru tahu aja. Mungkin 10 tahun yang lalu dia masih lebih imut daripada sekarang kali ya, makanya nggak ada yang kenal gitu ya. Nah, Diana sendiri untuk keseharian apakah sekolah kah, kerja kah, kuliah kah? Saya kuliah di salah satu di Politeknik Negeri Samarinda. Saya jurusan Administrasi Bisnis D3. Sekarang saya semester 6 dan lagi kerjakan tugas akhir. Oh, lagi ada tugas akhir ya. Sukses ya untuk tugas akhirnya ya. Amin. Nah, lulus. Jadi lulus Diana harusnya tahun ini. Iya, rencananya. Alhamdulillah. Nah, Diana, ini sebenarnya es kelapa ini apakah usaha pribadi kah ataukah ini bersama orang tua atau gimana? Boleh cerita nggak awal mulanya Diana? Sari aja ya. Diana sih. Sari ini berjualan es kelapa. Sebelum jualan dan ini ya, Iya. ini jualannya punya orang tua saya ngebantuin. Sebelum saya fokus kuliah dan jualan di sini, saya bekerja di klinik selama 4 tahun. Oke, 4 tahun. Dan saya juga pernah kerja di salon selama 1 bulan. Ya, saya juga bekerja di warung makan juga pernah, dijualin buahnya orang di pinggir jalan juga sudah pernah. Luar biasa. Saya pokoknya apapun pekerjaan yang penting itu halal, saya nggak bakal malu. Setuju. Terus saya juga penari di salah satu yayasan Bina Seni Budaya Kaltim. Karena dari situ saya juga punya penghasilan. Saya juga salah satu punya band. Saya jadi vokalis di situ. Namanya band Donald Duck, reggae. Oh, reggae, ternyata luar biasa ya. Masih ada lagi? Saya banyak sih mas sebenarnya kerjaan saya. Sampai saya tuh kerja juga nggak dibayar juga pernah saya ngerasain. Oke, tuh teman-teman, ternyata dia ini seorang pekerja keras. Sari ini seorang pekerja keras dan luar biasa sekali. Ternyata saya baru tahu, saya pikir beliau ini cuma kuliah atau berjualannya, ternyata banyak pengalaman yang lainnya ya. Kita sambil kerja sambil kuliah ya. Kalau libur kerja saya di sini bantuin kelapa. Saya juga dulu pernah kerja sebagai SPG juga di pasar. Oh, iya. Sambil membayar kuliah gitu. Hebat sekali. Jadi selama ini biaya kuliah sendiri? Saya pertama awal masuk kuliah tuh kan bayar ya 2,5. Saya nanya orang tua, "Ma, adakah uang segini saya mau kuliah?" Kalau S1 mahal, saya ambil D3. Kebetulan yang saya kerja di klinik itu selama 4 tahun, saya punya penghasilan ya nggak banyak sih, sekitar 1 jutaan gaji saya. Dari 500.000 sampai 1 juta. Saya kumpulin, akhirnya saya ingin berkuliah. Saya bayar pakai uang kerja saya nggak minta uang orang tua sama sekali, 100% nggak ada. Buat biaya pertama saya berkuliah. Dan setelah itu semester 2, ada pemberitahuan kalau di kampus itu ada bidik misi jalur kedua. Saya mencoba untuk mendaftarkan diri. Dan akhirnya saya keterima jadi bidik misi di biaya pemerintah sampai selesai kuliah. Luar biasa. Plus banget, bener-bener udah cantik, pinter, mandiri, kurang apa lagi tuh. Jadi teman-teman tuh ya, yang jomblo tuh nggak akan gampang dapetin Sari, karena harus bisa juga. Satu, harus ganteng, pinter, minimal smart ya paling penting ya. Ganteng tuh urusan siang kali ya. Iya, setia lah mas. Setia ya, bener. Tuh, setia untuk yang jomblo ya. Nah, ini juga teman-teman di sini senyum-senyum nih, ada yang di sini. Senyum-senyum, intinya setia. Nah, teman-teman. Nah, sama Diana kita kan cerita 1-2 hari ini viral. Saya pun kesini juga karena, viral nih, ternyata bisa mengalahkan nasi gratis Samarinda. Dan saya luar biasa ya, kemarin mungkin beberapa waktu yang lalu kan kegiatan nasi gratis Samarinda tuh rame ya, tapi udah berjalan sebulan lah ya. Nah, ini viralnya lagi ada penjual es kelapa cantik. Nah, Diana, bagaimana sih pendapat Diana sebelum dan setelah viralnya ini? Saya soalnya ngeliat
lonjakan Instagramnya itu luar biasa. Sebelum viral itu pertama kali saya buka itu 26 ribuan ya. Bener ya? Dalam satu hari udah 75 ribu pokoknya kemarin saya lihat. 27 naik 1000 ya, 27 ribu. Nah itu naik banget luar biasa banget teman-teman. Nah kira-kira nih itu sebelum dan setelah ini gimana sih perasaannya kah atau penjualannya kah? Nah, kalau masalah Instagram followers itu saya memang sudah mempunyai followers. Saya juga lebih aktif di Instagram karena saya punya kegiatan, saya sering share di Instastory dan Endorse ya, saya lihat ya. Iya, endorse. Nah, sebelum viral saya punya followers 26,2. Terus semenjak saya viral saya kaget, saya nggak tahu tiba-tiba langsung banyak orang follow saya dan teman-teman semua pada tag saya. Sari masuk Busam, Sari masuk ini, masuk Padahal ini. nggak tahu ya sebenarnya waktu lagi jualan ya. Iya. Memang saya punya video, itu tersebarnya cuma di Instagram aja. Kemudian ada orang memviral yang itu memvideokan sampai saya viral di Busam. Mas-masnya supir truk kalau nggak salah. Iya, supir truk itu pick up family community. Iya, Nah, saya Mas lihat. itu yang video saya. Pertama kali itu. Nah, penjualan juga sebelum bulan puasa dan COVID ini saya itu sangat menurun penjualan ya Mas. Ya nggak apa-apa, saya selalu mensyukuri apapun itu pendapatan. Mau nggak dapat nggak apa-apa, mau dapat 20, mau dapat 30, yang penting saya selalu bersyukur. Dan alhamdulillah setelah saya viral, alhamdulillah ya Allah, saya terima kasih banget banyak dan pendapatan saya lumayan hari ini. Setelah Drastis banget ya, habis ya. Habis Mas, sampai orang yang datang jauh tuh nggak kebagian. Saya bilang maaf Mas, besok ya kesini datang, kalau bisa sore. Saya bilang gitu biar. Jadi yang datang-datang jauh itu dari mana? Katanya dari Bontang, Balikpapan. Teman-teman Busam, ada yang dari Bontang nih. Siapa yang dari Bontang nih? Nah, Tenggarong. Jadi dari Bontang, Tenggarong sekitar ya. Banyak Mas. Saya juga awalnya ngelihat waktu viral, waktu awal-awal viral. Itu saya pikir, pertama saya lewatin aja karena saya pikir bukan di Samarinda. Karena tiba-tiba waktu viral, oh ternyata emang di Samarinda saya bilang. Dan saya komunikasi akhirnya bisa ketemu hari ini teman-teman. Nah jadi memang disyukuri untuk setelah viral ini jadian ya peningkatan ya rezeki. Nah itu namanya jalan rezeki teman-teman, kita nggak pernah tahu, mungkin intinya bersyukur. Ketika kamu bersyukur, nah semuanya akan berubah. Dan lebih kebanyakan orang tuh jarang bersyukur ya. Mungkin begitu pas kena COVID nih kan memang beberapa ada yang nggak bersyukur, teman-teman saya termasuk, susah lah, mengeluh lah, dan itu akan menjadi satu efek negatif yang ya begitu terus dan akan makin susah dan akan makin sulit. Nah tapi dengan bersyukur kita lihat, kita nggak pernah tahu jalan Tuhan itu bagaimana. Ternyata Tuhan kasih jalan, apalagi di bulan puasa ini luar biasa. Diana cuma jualan kok, nggak ada niat mau viralkan atau apa, ternyata viral. Ya itu udah jalannya, udah takdirnya. Ya kita nggak bisa untuk melarang atau apapun. Diana, sama satu lagi, pastinya nih ada pro dan kontra untuk di saat viral seperti ini ya. Nah, saya soalnya sih sebenarnya udah lihat sih kemarin Diana sempat menetesin air mata ya. Ada sedih lah ya teman-teman, karena ya biasa lah, menurut saya netizen itu biasa. Tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol dulu ini gimana sih Diana untuk tanggapan positif kah, ada tanggapan negatif kah, atau gimana setelah viral ini guys? Nah kalau dari sahabat, dari keluarga, teman-teman, kerabat semua yang support saya terima kasih, sudah membuat saya semangat, semakin semangat, tidak putus asa. Pokoknya saya terima kasih banyak buat teman-teman, keluarga, sahabat, semuanya yang udah baik sama saya. Buat yang komentar negatif, saya minta maaf sebesar-besarnya bila saya punya salah. Saya tahu nggak semua orang suka sama saya, tapi saya di sini niat berjualan dengan baik-baik. Saya berjualan, saya nggak pengen terlalu di-expose orang, malah orang yang expose saya. Saya nggak tahu bakal terjadi seperti ini. Saya pokoknya minta maaf buat komentar negatif. Saya tolong jangan komentar negatif lagi, karena saya di sini cari duit buat orang tua, buat keluarga, buat makan saya, buat kuliah saya, semuanya. Oke ya itu guys, teman-teman netizen yang terhormat, yang luar biasa ini, teman-teman juga harus memfilter dari sekarang apa yang kalian komentari itu pantas atau tidak. Tolonglah kalau ada komentar itu yang positif lah, saya harap juga positif, karena kembali ke yang tadi, kita nggak bisa melawan takdir. Hari ini mungkin kita susah,
bisa jadi kalau Tuhan mau 1 jam kemudian kita bisa jadi kaya raya, itu mungkin teman-teman. Jadi stop lah untuk teman-teman yang menghujat, yang berpikiran negatif terus, itu tuh stop lah menghujat teman-teman. Justru kita bangga ketika ada orang yang sukses atau bisa viral, itu kita harusnya bangga teman-teman, bukan dihujat ya. Diana ya tentunya ya. Iya benar Kak. Nah ini luar biasa, saya juga dari tadi kesini, ini kelapanya udah mau habis ya. Iya alhamdulillah, saya takut yang datang itu nggak kebagian. Iya. Saya nggak enak kan jauh-jauh datang. Ya Mbak, ya udah saya mau foto aja gitu. Ya udah saya mau pesen kopi aja, ya nggak apa-apa, saya layanin aja. Jadi selain komentar negatif, nah suka dukanya nih, selama kita hitungnya suka dukanya, selain yang negatif tadi itu dukanya ya, suka dukanya selama ini berjualan kelapa bagaimana? Atau suka dukanya sebelum viral ini itu gimana cerita? Diana punya cerita kah? Ya. Nah, karena saya berjualan di tergantung cuaca, saya selalu meminta kepada Yang Maha Kuasa, ya Allah, bukan hamba, saya jualannya buat rame gitu, supaya bisa makan, supaya ada bayar ini itu, pasti kita punya tanggungan ya. Pasti. Nah, ya duka saya tuh mungkin terlihat di luar sana saya bahagia, terlihat sosmed saya selalu bahagia, saya nggak pernah mau membagi kesedihan di sana. Padahal di dalam kehidupan aslinya saya kadang makan pun enggak, saya kuliah itu sanggup pun enggak, kadang saya tetap berangkat sekolah, saya tetap berangkat kuliah. Dulu sekolah saya tuh di Sempaja, SMK 3, saya sanggup 15.000 itu dibagi untuk bensin dan makan. Saya nggak sanggup nggak apa-apa, saya kuliah pun seperti itu, saya harus pintar membagi keuangan saya karena saya pakai uang pribadi. Kecuali saya nggak punya uang sama sekali, saya minta orang tua, tapi saya selalu kembalikan, saya kasih lebih karena kan orang tua butuh juga buat modal jualan. Nah, saya juga kadang kalau sepi, nggak ada uang, saya nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan, ya nggak makan tuh ya nasi sama garam pernah, nasi sama tempe, kangkung nyabut di tanamannya orang pernah. Itu luar biasa teman-teman tuh, lihat. Pernah malu. Teman-teman nggak tahu kan, semua dibalik apa yang teman-teman lihat. Kadang-kadang itu teman-teman bisa ngelihat seseorang itu lagi happy terus, kenapa sih? Nah ya, kadang-kadang tuh mungkin Diana udah pernah juga ya, kadang temen nanya, kalau saya tuh pernah, James, lu kok kayaknya nggak pernah sedih, nggak pernah lah, intinya kayak bersedih. Ya padahal dia nggak tahu ya, di belakang itu kadang-kadang yang kalian lihat face di balik senyuman itu belum tahu di kehidupan sehari-harinya itu nggak seperti itu, belum tentu, karena kita nggak mau membebani orang lain ya dengan apa yang kita rasa gitu lah teman-teman, mungkin seperti itu. Diana, untuk itu tadi kita nggak usah sedih-sedih lagi lah ya. Nah, Diana ini anak keberapa sih atau berapa bersaudara sih? Saya anak bungsu dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara ya. Kakak semua di sini? Iya, kakak itu ada kakak kedua yang laki-laki. Oh, kakak kedua. Yang perempuan itu kakak ketiga. Nah, nanti kita kasih lihat juga kakak-kakaknya bersama ibu juga ada di situ ya. Boleh, ada Ibu, bapak saya juga bapak. Dan ada itu juga kakak saya tapi lagi kerja, dia sudah berkeluarga. Oh, udah berkeluarga. Tinggal sini semua? Enggak, di sini ya ini aja Kak. Tapi kalau yang udah berkeluarga sama istrinya. Oh gitu, tuh teman-teman. Nah jadi hari ini banyak banget kita belajar. Nah Koko James hari ini kenapa sih kita ajak ngobrol Diana? Nah karena Koko James sebenarnya penasaran. Pasti ada hal lain di samping kecantikan. Nah karena kalau semua kan viralnya tuh tukang es kelapanya yang cantik, belum tentu. Nah, karena pasti ada sesuatu, ada cerita di balik kecantikan dan di balik kegigihan dan kemandiriannya. Ternyata apa yang kita bisa ambil hari ini? Ternyata Diana itu dibully katanya. Dibully. Saya pernah dibully. Dibully? Ya. Apa tuh dibully tuh? Ya hitam, dekil, jelek, direndahkan, dihina. Saya udah dengar ada dari belakang, ada yang ngomong di sosial media, ada yang nyindir, ada yang ya pokoknya dari teman-teman saya dengar ya. Bulinya itu gimana tuh? Bulinya tuh contoh. Banyak. Aslinya Sari itu orangnya jualan kelapa. Aslinya Sari itu orangnya ya kayak gini. Ya bisa kan? Oh ya pasti ngelihat pasti tempat tinggal, apa segala macam. Nggak sesuai dengan sosial media aslinya gitu. Terus saya dibilang hitam, dekil, jelek. Nah SMP saya itu ditanya, bilang gini.
Sari mau masuk sekolah di mana? Saya ambil di SMK 3, ambil kecantikan. Nah, di situ saya dibully. Nggak mungkin kamu masuk situ. Soalnya kan kamu kayak gini orangnya gitu, dia bilang. Ya kan namanya kita masih SMP, belum tahu perawatan. Ya seperti itu aja. Tapi saya nggak mungkin di lingkungan seperti ini terus. Saya harus sekolah di tempat lain dan jauh dari rumah. Pemikiran saya. Jadi saya punya bertukar gitu kan, saling sharing lah. Jadi ya setelah saya masuk sana, saya tahu tentang perawatan. Jadi saya nggak perlu perawatan di salon atau dimanapun, saya udah ngerti. Ilmu sendiri ya yang dipakai ya. Sampai saya kerja di klinik, ya saya merawat muka saya di sekolah tuh merawat kulit saya. Jadi sekarang gimana yang ngebully tuh? Pada minta maaf. Nyaho lu, minta maaf lu sekarang lu. Terus biasanya nih yang ngebully yang dulu, ya hidupnya pasti sekarang biasa-biasa aja. Ya nggak sih? Jujur. Kurang tahu juga sih. Tapi kadang Sari jangan sombong ya, aku minta Ya, maaf benar, dulu. intinya nggak boleh sombong. Ya saya nggak pernah mau sombong. Saya kadang kalau saya nggak lihat kurang jelas gitu ya, mohon maaf. Tapi saya kalau saya takutnya salah panggil kan, saya panggil. Takutnya dibilang sombong gitu kenapa? Padahal nggak denger kan, lagi jualin orang. Ya teman-teman, jadi jangan dikira misalnya nanti kalau misalnya teman-temannya Sari ada ketemu atau apa, ketika Sarinya nggak bisa lagi sibuk jualan atau nggak denger dipanggil, ya jangan dikira sombong. Apalagi, wih lu tentang viral lu sekarang, lu artis selebgram Samarinda, sombong. Nggak, sebenarnya orangnya gitu, dan saya tahu dia nggak sombong karena saya juga ketika kemarin ingin ngajak dia ngobrol, ya welcome, orangnya baik sekali. Cuman memang untuk kalau dibalas untuk chat mungkin dia lagi sibuk, nah jadi nggak bisa untuk cepat fast responnya. Mantap, hari ini luar biasa sekali. Dan ini perjalanan Coach James yang banyak sekali, banyak belajar, banyak pelajaran, nambah ilmu lagi teman-teman, terutama di dalam hal bersyukur ya Sari ya. Iya benar Kak. Nah intinya kita mau sekaya apapun, sebagus apapun, tapi kalau kita nggak bersyukur itu semuanya akan sia-sia, nggak akan ada artinya. Nah itu sampai Coach James nih berbelit-belit nih teman-teman, karena saking sulitnya. Banyak pelajaran, artinya di kehidupan kita harus lebih banyak bersyukur. Terus itu apa yang sudah kita terima hari ini, kita anggap berarti itu rezeki kita gitu loh ya. Jadi jangan, dan juga jadi orang tuh jangan pernah gampang menyerah. Semangat terus. Jangan pantang mundur dibully. Anggap aja angin lewat. Nah itu yang paling penting teman-teman. Karena gini, kata pepatah itu, biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itu harus, dan sekarang itu harus dijalanin. Ketika kita udah mulai dikenal orang, kita udah mulai viral, nah istilahnya viral, peribahasa itu akan berguna. Karena ketika kita memikirkan terus hal negatif yang diberikan ke orang, input negatif ke orang, kita nggak akan maju teman-teman. Jadi bulian yang tadi kita buang, kata Sari tadi, kita buang jauh-jauh, jadiin pemicu kita, semangat kita, motivasi kita. Jadi kita harus tutup energi negatif mereka dengan energi positif kita. Nah kayak Sari misalnya, dia tetap nggak bodo amat, kasarnya tuh bodo amat ya, jualan aja, yang penting gua halal gitu ya, terima duit. Itu saya senangnya, saya salut. Dan wajar aja sih kalau tagline orang penjual es kelapanya cantik, memang cantik. Nah tapi yang orang nggak tahu satu, yaitu dia mandiri, baik, dan memang nggak sombong, satu teman-teman, dan orangnya gampang bersyukur. Oke teman-teman, mungkin itu perjalanan Coach James hari ini. Tapi nantinya Coach James juga akan rencana tetap akan ngajak Sari untuk nge-vlog. Nah, karena Sari juga ada channel ya? Ada. Apa nama channelnya? Namanya Diana Elasari Channel. Diana Elasari Channel. Nah itu teman-teman, nanti juga jangan lupa subscribe, juga follow, like, dan share juga teman-teman, sama bunyiin loncengnya juga. Buat Coach James juga ya, jangan lupa itu lakuin hal yang sama, karena Coach James masih punya hal-hal menarik lainnya setelah ini gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu dari Coach James, liputan Coach James hari ini. Thank you semuanya, selamat sore. Saya Coach James Marcelo dan saya Diana Elasari. ya pamit undur diri dulu. Terima kasih.